Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang tes wawasan kebangsaan, di mana dalam tes wawasan kebangsaan itu ada soal tentang bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, di bahasa Indonesia itu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang soal wacana. Yuk langsung aja kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini aku kasih satu wacana ya teman-teman. Biasanya di soal bahasa Indonesia itu ada satu wacana yang terdiri dari beberapa paragraf. Ini aku kasih contoh seperti ini. Nah, ketika kalian mendapat soal seperti ini, jangan dibaca dulu ceritanya teman-teman. Langsung kita cari soalnya, dibaca soalnya. Soal yang pertama nih. Tema yang diangkat dalam wacana di atas adalah titik-titik. Nah, setelah kita tahu, oh yang dicari, yang ditanyakan adalah tema. Jadi kita cari dulu pengertian tema itu apa. Nah, tema itu adalah ide pokok suatu paragraf atau wacana yang bersifat khusus atau lebih spesifik. Tema dalam cerita biasanya bersifat tersirat dan dapat dipahami setelah membaca keseluruhan cerita atau wacana. Jadi tema itu dapat dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama tema pendek, terdiri dari kata atau frasa, dan dua tema panjang, berbentuk kalimat yang bersifat umum. Nah, berarti tema itu pada intinya adalah ide pokok suatu paragraf ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus baca wacana ini, tapi aku saranin sekali aja bacanya, tapi kalian langsung tek, maksudnya tek itu kalian langsung paham, oh ini wacana ini tentang ini. Jangan sampai kalian mengulangi membaca untuk kedua kali atau bahkan 3 kali, karena itu akan menghabiskan waktu kalian ya teman-teman. Sekarang kita mulai baca. Departemen Perikanan Australia Barat atau WA sedang menyelidiki apa yang menyebabkan kematian ribuan ikan umpan yang ditemukan terdampar di sebuah pantai di Pilbara. Insiden itu terjadi di sebuah pantai di dekat Wickham, sekitar 50 km sebelah timur dari Karata, dan dilaporkan ke departemen ini pada hari Selasa 22 Desember oleh seorang warga. Petugas perikanan dan kelautan akhirnya mengunjungi ke tempat kejadian dan memperkirakan ada sekitar 4.000 ikan mati di sepanjang garis pantai yang semua tampaknya berasal dari spesies yang sama. Manajer wilayah utara Departemen Perikanan WA, Peter Godfrey, mengatakan, "Ini adalah kejadian yang aneh. Saya tak bisa mengingat peristiwa lalu dari sekaratnya ikan ini di daerah Karata. Kami kadang-kadang mendapat laporan tentang terbunuhnya ikan kecil ini, tapi pastinya belum ada peristiwa yang besar di sini," tuturnya. Ia menambahkan, "Segera setelah kami diberitahu, salah satu petugas kami segera datang ke lokasi dan mengambil beberapa sampel untuk analisis ilmiah. Sampel itu akan kami kirim ke Perth untuk dianalisis oleh ahli patologi kesehatan ikan departemen tersebut." Peter mengatakan terlalu dini untuk berspekulasi tentang penyebab matinya ikan-ikan itu. Tapi, menyatakan hal itu bisa terjadi karena sejumlah faktor. Ini bisa jadi semacam penyakit ikan atau bisa juga faktor lingkungan, seperti mewabahnya alga atau kondisi air yang panas, atau terdampar karena gelombang pasang surut, jelasnya. Ia menyambung, sulit untuk mengatakan apapun pada tahap ini sampai ikan itu diperiksa. Sementara sampel tersebut diperiksa, ia menyarankan agar warga menghindari daerah itu. Tentu, tindakan yang terbaik adalah untuk menjauh dari daerah itu. Jelas jangan menyentuh ikan yang mati, jangan mengumpulkan sampel, dan jelas jangan mengonsumsi ikan-ikan tersebut, kata Peter. Nah, kita langsung paham ya teman-teman. Langsung kita mikir, oh ini ceritanya tentang apa, temanya itu apa. Nah, dari sini kan kita bisa, setelah kita baca, kita kan tahu, oh berarti tema dari keseluruhan isi wacana ini kan intinya adalah ikan-ikan itu adalah mati ya teman-teman. Berarti kita cari, oh ikan-ikan mati, berarti kira-kira yang mana?
A. Kematian ikan massal. Nah, ini coba kita lihat. B. Penurunan populasi ikan. B. Jelas salah. C. Fenomena alam di pantai Australia. Itu juga salah. D. Keanehan tahunan di pantai Australia. Itu salah. E. Keracunan ikan massal. Kalau keracunan di paragraf tidak disebutkan ya teman-teman, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kematian ikan massal, karena pada wacana tersebut membahas tentang kematian ikan massal. Dan aku kasih tips pribadi yang pernah aku alami kemarin, aku mengerjakan soal bahasa Indonesia itu yang terakhir ya teman-teman. Setelah matematika yang aku nggak bisa, aku baru mengerjakan bahasa Indonesia karena memang wacana atau ceritanya itu panjang, jadi daripada nanti aku kehabisan waktu, jadi aku mengerjakan soal yang lain dulu, baru kalau ada sisa waktu aku mengerjakan yang wacana atau yang bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, sekarang dengan wacana yang sama kita lihat soal yang kedua ya teman-teman. Gagasan utama yang terdapat dalam paragraf ketiga wacana tersebut adalah titik-titik. Nah, langsung kita cari aja paragraf ketiga. Kan tadi kita udah baca ya teman-teman, syukur-syukur kalian masih ingat. Gagasan utama itu beda dengan tema ya teman-teman. Kalau gagasan utama itu adalah gagasan yang dibahas dan diungkapkan dalam paragraf yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama itu umumnya merupakan kalimat utama dari sebuah paragraf yang diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas kayak gitu. Nah, kita cari nih gagasan utama dari paragraf ketiga. Peter mengatakan terlalu dini untuk berspekulasi tentang penyebab matinya ikan-ikan itu, tapi menyatakan hal itu bisa terjadi karena sejumlah faktor. Nah, ini bisa jadi semacam penyakit ikan atau bisa juga faktor lingkungan seperti mewabahnya alga atau kondisi air yang panas atau terdampar karena gelombang pasang surut, jelasnya. Ia menyambung, sulit untuk mengatakan apapun pada tahap ini sampai ikan itu diperiksa. Sementara sampel tersebut diperiksa, ia menyarankan agar warga menghindari daerah itu. Tentu, tindakan yang terbaik adalah untuk menjauh dari daerah itu, jelas jangan menyentuh ikan yang mati, jangan mengumpulkan sampel, dan jelas jangan mengonsumsi ikan-ikan tersebut. Oke, setelah kita membaca, kita langsung paham ya teman-teman. Oh, gagasan utamanya paragraf 3 itu apa? Kita lihat. A. Asal mula kejadian aneh di pantai Karata. Nggak ada ya teman-teman, nggak ada hubungannya. B. Penyebab kematian ikan di sebuah pantai di Pilbara. Nah, ini benar nih teman-teman. Di situ tadi menyebutkan penyebab kematian ikan-ikan ya teman-teman. Kita lihat dulu yang C. Saran bagi penduduk sekitar pantai Karata. Nggak ada saran karena di kalimat terakhir pun itu bukan saran ya teman-teman, bukan saran Peter. Terus yang D, akibat kematian ikan massal di Karata, itu jelas salah karena akibatnya itu belum terjawab, itu ikan-ikan kenapa mati. Kemudian yang E, kejadian serupa pernah terjadi di pantai Pilbara. Ini juga enggak ada hubungannya dengan paragraf 3. Berarti yang benar adalah yang B ya teman-teman, penyebab kematian ikan di sebuah pantai di Pilbara. Jadi bedanya tema dengan gagasan utama itu jelas ya teman-teman. Kalau tema itu adalah ide pokok suatu paragrafnya, tapi kalau gagasan utama itu adalah gagasan yang dibahas dan kemudian diungkapkan dalam paragraf yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi kalimat tersebut masih dikembangkan lagi dengan kalimat-kalimat berikutnya kayak gitu. Oke, lanjut soal nomor 3, masih dengan wacana yang sama ya teman-teman. Pernyataan berikut sesuai dengan informasi yang ada dalam wacana di atas, kecuali. Nah, berarti kalau ini kita harus baca opsi jawabannya satu-satu ya teman-teman. Nggak usah ke wacana dulu, tapi langsung lihat opsi jawabannya. A. Kematian ikan massal di pantai Karata pernah terjadi di pantai Pilbara. Kalau ini ada ya teman-teman di paragraf kedua, manajernya itu Peter mengatakan ini adalah kejadian yang aneh. Saya tak bisa mengingat peristiwa lalu dari sekaratnya ikan ini di daerah Karata. Nah,
berarti ada kata peristiwa lalu, berarti sebelumnya pernah terjadi ya teman-teman. Dibuktikan dengan kalimat berikutnya nih. Kami kadang-kadang mendapat laporan tentang terbunuhnya ikan kecil ini, tapi pastinya belum ada peristiwa yang besar di sini. Berarti sebelumnya memang sudah pernah terjadi ya teman-teman. Terus kita lihat yang B. Belum diketahui apa penyebab pasti kematian massal ikan di Pantai Karata. Ini juga ada ya teman-teman di wacana, ada di paragraf 1. Kalimat pertama itu jelas, Departemen Perikanan Australia Barat sedang menyelidiki apa yang menyebabkan kematian ribuan ikan umpan yang ditemukan terdampar di sebuah pantai di Pilbara. Nah, berarti penyebab kematian belum diketahui, itu benar. C. Ikan yang mati berasal dari spesies ikan yang berbeda-beda. Nah, kalau ini salah ya teman-teman, karena sesuai dengan paragraf yang pertama itu kita lihat yang kalimat terakhir. Nah, petugas perikanan dan kelautan akhirnya mengunjungi tempat kejadian dan memperkirakan ada sekitar 4.000 ikan mati di sepanjang garis pantai yang semua tampaknya berasal dari spesies yang sama. Nah, berarti yang C itu enggak tepat ya teman-teman. Nah, ini ketemu nih jawabannya, berarti jawabannya adalah yang C. Boleh kita lihat opsi jawaban D dulu, boleh. Para penduduk diimbau untuk tidak memakan ikan yang mati di sekitar pantai. Itu ada ya teman-teman di paragraf ketiga kalimat terakhir. Itu ada di situ, berarti ini benar. Sampel ikan sudah dikirim ke laboratorium di Perth. Ini juga ada di paragraf kedua kalimat terakhir ya teman-teman. Jadi udah fix jawaban yang benar, kecuali adalah yang C. Lanjut soal nomor 4, kita lihat ya teman-teman dengan wacana yang sama. Rangkuman yang tepat berdasarkan wacana di atas adalah titik-titik. Nah, apalagi nih beda rangkuman, tema, sama gagasan utama tadi. Nah, kalau rangkuman itu adalah intisari dari suatu bacaan yang singkat dan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang bacaan tanpa mengubah struktur wacananya ya teman-teman. Jadi rangkuman yang tepat sesuai dengan isi wacana itu adalah apa nih? Nah, kita lihat. Pakar kelautan dan perikanan segera bertindak mengatasi kematian ikan massal di Pantai Karata, Australia Barat agar penyebabnya segera diketahui. Kalau ini menurut aku belum mengcover semua dari wacana itu ya teman-teman. Coba kita lihat lagi B. Pantai Karata mengalami kematian ikan massal dan sampelnya telah dibawa ke Perth untuk dianalisis. Sementara ini penduduk dilarang mendekati pantai. Ini juga belum mencakup semua ya. Kita lihat dulu yang C, kita baca aja semua nanti. Kematian ikan massal di Australia Barat menyebabkan keresahan warga di sekitar pantai sehingga pemerintah diharapkan segera bertindak. Ini juga menurutku malah lebih kurang daripada yang A sama B. Kita lihat yang D. Pantai Karata dan Pilbara adalah pantai di Australia Barat yang mengalami kematian ikan massal beberapa tahun terakhir dan belum diketahui penyebabnya. Kita lihat dulu yang E. Sebuah pantai di Pilbara, Australia Barat mengalami kematian ikan massal dan belum diketahui penyebabnya, sehingga penduduk sekitar diminta untuk tidak mengkonsumsi ikan dan mendekati pantai tersebut. Nah, ini jawaban yang paling lengkap menurut aku ya teman-teman. Opsi jawaban yang E ini adalah rangkuman atau intisari dari bacaan atau wacana soal tersebut ya teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman udah paham ya apa itu tema, apa itu gagasan pokok, apa itu rangkuman. Nah, jadi itu beda semua ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi ada beberapa hal yang sudah aku bahas tadi ya teman-teman. Bagaimana kita menentukan suatu tema, bagaimana kita mencari gagasan pokoknya, bagaimana kita mencari pernyataan yang di dalam itu benar dan di dalam wacana itu salah. Terus bagaimana kita cara mencari rangkuman dari cerita tersebut atau wacana tersebut. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami dan mengerjakan untuk soal tes wawasan kebangsaan yang bahasa Indonesia ya teman-teman. Dan tips aku tadi, jangan lupa ketika ada soal yang sekiranya wacananya panjang banget, dawa banget,
kerja ke terakhir nggak masalah teman-teman, kan ada 100 soal, garap sih yang lainnya, kerjain dulu yang lainnya, nanti baru ketika ada sisa waktu kita bisa mengerjakan yang wacana. Karena saran aku sekali lagi, baca aja sekali tapi langsung kalian fokus konsen, oh inti dari wacana itu ini, jangan sampai kalian ngulangi baca 2 kali bahkan 3 kali, nanti kalian rugi di waktu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasanku tentang soal tes wawasan kebangsaan untuk yang bahasa Indonesia. Nah, silahkan jika ada penjelasan aku tadi yang kurang tepat atau salah atau kurang apa, monggo silahkan kalian komen di video aku. Silahkan, aku senang banget kalau kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video aku sampai selesai. Oh ya, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat dalam membuat video untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalau aku upload video kalian dapat notifikasi. Silahkan kalian like dan komen jika ada pertanyaan. Silahkan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.